في سبيل الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا. Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi. Indonesia, se-Nusantara. Kami mengundang tidak kurang dari 1.500 ulama. Alhamdulillah sama-sama hadir pada pagi. Para masyaikh dan tokoh nasional. Sallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ya marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban wa sahlan, marhaban marhaban. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi dan tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru. Selamat datang Bapak Dr. Haji Anies Baswedan di arena marhaban ya marhaban ya Nurul Aini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban, marhaban ya mujahid fi sabilillah, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi Al Habib Abu Bakar marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Husaini. Semua kita senandungkan marsi bela Islam. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi kudumikum. Para masyaikh, ya, kepada para jamaah jamaah silakan untuk duduk kembali. Insya Allah nanti akan ada sesi foto. ya. Ya. Untuk kursi di barisan kedua yang sudah ada namanya, mohon tidak diduduki dahulu sebelum para al-mukarram yang namanya sudah ada menduduki di kursi yang sudah ada. Yang mau selfie nanti saja ya. Walaupun para masyaikh peserta istimewa tidak selfie dulu.
Nanti ada sesi foto. Ya, Sekali lagi kami sampaikan yang namanya tidak tertera di dua sub baris pertama agar tidak menduduki kursi-kursi yang telah disediakan untuk para tamu undangan. lanjut baca Quran. Pembacaan kalam ilahi. Sok. Baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. 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 Selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan atau dilantunkan oleh Ustadz Zayyinil Haqqi SPDI yang merupakan Dewan Asatid dari Majelis Adzikra. Yang akan dibaca adalah surat Al-Imran ayat 104 sampai 105 dan Quran surah Al-Isra ayat 80 sampai 81. Sebagaimana kita pahami bersama, bila mana dibacakan Al-Quran, mari kita dengarkan agar kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau rahmat, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Mudah-mudahan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qori tadi menjadi inspirasi dan energi kita dalam rangka melakukan pembaharuan Indonesia. Untuk acara selanjutnya menyanyikan Mars lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ustadz Bondan Prabu. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Yang ini mic-nya nih. Mic udah ada. Tes. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat, dengan hitungan 4/4. Indonesia
sana airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon berdiri. Dipersilakan untuk kembali duduk. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Istimewa Ulama dan tokoh nasional yang akan disampaikan oleh Ustaz Slamet Ma'arif SPDI atau SAGMM. Kepadanya falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para tuan guru, asatid wal asatidah, peserta Istimewa Ulama tahun 2023. Yang kami hormati Ki Haji Dr. Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab Istimewa Ulama beserta jajarannya. Yang kami hormati Buya Ahmad Qurtubi selaku Ketua Dewan Penasehat Istimewa Ulama beserta anggotanya. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Atos selaku Ketua Steering Komite Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023 beserta anggotanya. Yang saya banggakan segenap panitia pelaksana Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita banggakan calon presiden 2024 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan beserta seluruh rombongannya. Yang kami hormati dan kami banggakan keluarga besar Majelis Zikir Az-Zikra, wabil khusus guru kami Ki Haji Muhammad Abdul Syukur dan Ustadz Sukran Makmun selaku pembina dan ketua umum yayasan. Bapak, Ibu, tamu undangan yang tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat kami yang selalu kami banggakan.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, apa yang telah ditunggu-tunggu oleh ulama dan umat dari berbulan-bulan yang lalu untuk menanti perhelatan musyawarah akbar ulama-ulama dan tokoh, hari ini atas ridho Allah dan doa semua kalangan bisa berjalan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku Ketua Pelaksana Organizing Committee, perlu kami laporkan, pertama, pertimbangan kami memilih tempat ini, Majelis Az-Zikra, sebagai tempat perhelatan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023, karena kami menyadari betul bahwa tempat ini merupakan bagian sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, sekaligus pendiri dan pengasuh majelis ini pula menjadi salah satu ikon ulama yang senantiasa tegak lurus berjuang dan istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham senantiasa mendapat ampunan dari Allah dan ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tanggal yang sama, tanggal 18 November tahun 2026, Bapak Anies Baswedan pun hadir tempat ini dalam zikir bersama Kiai Haji Arifin Ilham. Bukan karena kebetulan, Allah lah yang mengatur tanggalnya sama, tanggal 18 November. Mudah-mudahan atas kudrat dari Allah akan menghasilkan hasil yang sama pula. Selanjutnya perlu kami laporkan, peserta Istimewa Ulama tahun 2023 dengan sangat terpaksa kami harus memangkas jumlahnya seperti Istimewa ulama-ulama sebelumnya. Kali ini kami hanya menghadirkan 600 peserta dari 24 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara ini. Wabil khusus segenap panitia, rasa bangga dan kami kepada antum semua yang telah berjuang sekuat tenaga, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah untuk menyiapkan acara pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada seluruh peserta yang datang jauh-jauh dari berbagai wilayah, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa bil khususnya, dengan biaya sendiri, ongkos penginapan sendiri, transport sendiri, tanpa dibantu oleh panitia pelaksana. Mudah-mudahan pengorbanan antum semua dibalas Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya kami mohon maaf lahir batin apabila pelaksanaan kali ini banyak kekurangan yang tidak berkenan di hati peserta dan tamu-tamu undangan yang lainnya. Berdoa mudah-mudahan hasil Istimewa Ulama ini yang akan membahas dua komisi yaitu keumatan dan komisi politik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk umat, agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian laporan kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia dan selanjutnya sambutan penanggung jawab acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa wahhadana bil aqidati sahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa manil ladzina yatamassakuna bil mabadi'il islamiyah as-samiyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu dinaha. Yang kami hormati Bapak calon presiden Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, atalallahu umrahu wa saddada khutah. Takbir. Yang kami hormati para ulama, fuqaha, tokoh masyarakat, dan para peserta Ijtima Ulama 2023 1445 Hijriah. Kita berkumpul pagi hari ini sampai sore nanti untuk membahas dua topik sentral, yaitu berkaitan dengan masalah keumatan, problematika yang dihadapi oleh umat Islam baik di sektor ekonomi, budaya dan sosial, dan yang kedua masalah perpolitikan nasional. Bagaimanapun juga negara kita terkenal dengan sebuah negara yang kaya akan sumber daya manusia. Tidak ada negara di Asia Tenggara khususnya dan di dunia umumnya yang sekaya Indonesia. Tetapi sumber daya alam tersebut sampai saat ini hanya baru dinikmati oleh hanya segelintir anak-anak bangsa, segelintir penguasa, segelintir orang-orang kaya. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan dengan presiden yang baru, kekayaan ini akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Takbir. Kita punya emas, kita punya nikel. Selamat datang, ahlan wa sahlan, Bapak Dr. Muhaimin Iskandar. Ya, dipersilakan. Pak Ustadz Muhaimin Iskandar, silakan mengambil tempat duduk yang sudah disiapkan. Kemarin Majelis Ulama Indonesia sudah mengukuhkan Ketua Umum MUI yang baru,
Karena ketua umum yang lama Kiai Miftah Akhyar itu mengundurkan diri, yang baru namanya adalah Kiai Anwar Iskandar. Ya, kita takbir. Jadi ada yang berseloroh, Caimin, ya, ada yang mengatakan ketumnya Anwar Iskandar, maka nanti pemimpin ke depan yang ujungnya ada nama Iskandar. Insya Allah, amin. Ya. Lalu kita berterima kasih kepada Capres dan Cawapres, amin, atas kehadiran mereka untuk bersama-sama dengan kita menyampaikan visi dan misi mereka. Insya Allah Rasul sudah menegaskan bahwa akan diutus pada setiap 100 tahun, 1 abad adalah hamba-hamba Allah yang akan melakukan perubahan dan reformasi. Alhamdulillah, judulnya jelas. Kita punya ijtima untuk mendukung proses perubahan yang terjadi di Indonesia. Insya Allah. Oleh karena itu 1924, ya, kejatuhan kejayaan umat Islam. Maka 2024 harus mulai kebangkitan umat Islam. Dari mana? Dari Indonesia. Siapa pemimpinnya? Alaisa minkum rajulun rasyid. Itu ada di dalam surah Hud ayat 78. Alaisa minkum rajulun rasyid. Tidakkah di antara kalian orang yang bijaksana? Terima kasih, kita doakan semoga upaya kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik sesuai dengan kriteria Islam menjadi sebuah kenyataan. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari perwakilan tim Ses Amin yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Asy-Syaikh Yusuf Martak. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rasanya kurang semangat kali ya? Maaf, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Yazidu fi khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dan kita insya Allah akan bersama-sama mencarikan solusi dan akan mengarah tujuan kita untuk pergantian kepemimpinan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak dalam kapasitas mengucapkan selamat atas kehadiran para alim ulama, para habaib, para tokoh nasional yang hadir di tempat ini, karena hari ini saya berdiri di tempat ini sebagai undangan dan peserta. Yang kebetulan saya telah dikukuhkan menjadi timnas pemenangan Amin pada Pilpres 2024. Saya berdiri di sini semata memohon izin, memohon kerelaan, dan mohon ridho daripada hadirin yang saya muliakan. Hadirin yang hadir di sini adalah ulama, para habaib, para tokoh nasional yang rata-rata mempunyai umat dan mempunyai pesantren, pondok, dan lain sebagainya yang insya Allah tidak akan diragukan. Saya ingin membuat hati saya semangat dan akan berjuang semaksimal mungkin apakah saya mendapat restu dari yang hadir di sini. Terima kasih. Saya mengingat pada peristiwa 2019. Saat itu kita mengadakan istimewa ulama bahkan sampai 4 kali. Dan kebetulan 4 kali saya selalu mendapat amanat dan mendapat dukungan daripada semua organisasi yang hadir dan yang duduk di dalam kepesertaan panitia pada istimewa 2019, di mana organisasi kita di bawah kepemimpinan Habibuna Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Suka duka telah kita lalui, segala perjuangan telah kita lakukan tanpa pamrih, tanpa memungut biaya, tanpa meminta apapun dari paslon. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta dan menyayangin kita, menyelamatkan kita dari paslon yang memang sudah ada indikasi akan mengkhianati kita. Insya Allah antum semua yang hadir di tempat ini nanti akan menjalankan, akan mengikuti agenda-agenda istimewa ulama dengan baik dan akan menentukan arah dukungan, arah tujuan. Insya Allah saya berdoa dan antum juga semua berdoa. Calon yang akan kita dukung insya Allah akan istiqomah, baik dalam tingkat keberhasilan ataupun seandainya Allah memutuskan yang berbeda, tapi tetap akan bersama dan akan berdiskusi dan akan membicarakan dengan para musyawirin yang hadir di tempat ini bila akan mengambil keputusan. Insya Allah saya tidak terlalu berlebih-lebih, tidak membanggakan atau tidak mempromosikan karena saya juga tidak tahu akan kemana hari sehil dari istimewa nantinya. Saya hanya memberikan satu kata-kata kunci bahwa keumatan di bawah komando Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab yang mana telah mensukseskan saudara Dr. Anies Rashid Baswedan menghantarkan hingga menjadi gubernur DKI. Insya Allah ke depan kita juga akan bisa bersama-sama dan akan mendapat satu keberhasilan untuk keselamatan umat, keselamatan bangsa dan negara. Insya Allah kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin. Amin. Takbir. Terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada panitia yang masih mengundang saya dan saya bisa berdiri di tempat ini dan bisa diberikan kesempatan untuk bicara. Semua yang saya lakukan, semua yang saya jalankan atas keputusan rapat syuro dan atas restu Habib Muhammad Rizik Syihab. Tidak ada satupun langkah yang saya ambil tanpa melalui keputusan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Cek. Untuk acara selanjutnya, kalimatut ta'aruf dan silaturahmi dari pasangan Dewi Tunggal, Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar. Kepada beliau berdua dipersilakan menaiki panggung, dan untuk waktu silakan tiktokan saja. Kita sambut dengan takbir. Sukses. Bapak Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami teladani, yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para ustazah, wabil khusus Ketua Penanggung Jawab Ijtima Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Ketua Penasehat Ijtima Kiai Haji Buya Qurtubi Jailani, yang saya hormati Ketua SC Ijtima Habib Muhammad bin Husain Alatas, juga Ketua OC Ustadz Selamat Ma'arif, serta para peserta Ijtima Ulama yang datang dari seluruh wilayah Indonesia, yang tidak bisa disebut namanya satu persatu karena begitu banyak di sini, semuanya tokoh-tokoh. Insya Allah yang hadir di sini diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Izinkan dalam kesempatan ini kami berdua ingin menyampaikan rasa syukur. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, sebuah kehormatan diundang hadir dalam sebuah ijtima ulama dan tokoh nasional tahun 2023 ini, karena bagi kami ulama, kiai, habaib bukan hanya panutan, bukan hanya teladan, tapi juga referensi dan min usrah wahidah. Ini adalah bagai keluarga sendiri, dan hari ini kami datang
Kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kami berdua adalah murid-murid dari Kiai alim ulama habaib yang selama ini selalu menuntut ilmu, hadir untuk mendapatkan petunjuk, hadir untuk mendapatkan nasihat. Dan alhamdulillah hari ini kami dapat kesempatan untuk berbagi sedikit yang telah dibekalkan kepada kami. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu masalah utama di negeri ini. Kami akan mengajak kepada kita semua untuk menengok perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat, saya coba tayangkan. Bisa tayangkan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, dimulai dari tahun 1928 ketika kita menjadi satu bangsa. Saya ingin menyampaikan saat Indonesia ini menjadi satu, itu ada beberapa kali tahap. Satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1928. Pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bahasa persatuan. Hari ini Istimewa Ulama berjumpa 600-an orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan. Hari ini itu dianggap normal, biasa, tapi pada masa itu adalah sebuah kebaruan, karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa seperti ini, kita tidak memerlukan penterjemah, dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bahasa bersama sebelum adanya negara kecuali bangsa Indonesia. Bahkan hari ini kalau lihat di Eropa sana, mereka menjadi satu negara, namanya Uni Eropa. Satu negara, 28 bangsa, bahasa persatuannya 23 bahasa. Bahasa persatuannya 23 bahasa. Jadi setiap kali mereka musyawarah, di belakang sana ada penterjemah dan semua bawa headphone. Seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa. Kita menganggap ini sepele, tidak, ini penting sekali. Tanpa kesepakatan bahasa, kita memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini. Dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa di zaman itu. Allahu Akbar. Itu satu yang pertama. Satu yang kedua, ketika kita menjadi satu negara, Soekarno-Hatta mendeklarasikan, kita semua tahu. Sekarang kita jadi satu negara tahun 45, 17 tahun. Tapi pada waktu itu kita masih satu negara federasi, kepala negaranya banyak. Yang disebut sebagai Republik Indonesia itu cuma di Yogyakarta. Di Jogja saja itu namanya Republik Indonesia. Yang lainnya namanya Indonesia Serikat. Dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua sesudah ada mosi integral menjadi NKRI. Jadi kalau ada hari ini yang bilang NKRI harga mati, itu prosesnya tahun 1950. Tapi kita baru satu tanah, belum air. Kenapa? Yang disebut sebagai Indonesia hanya daratan, lautannya bukan Indonesia. Laut Jawa, laut internasional. Selat Sulawesi, lautan internasional. Laut Arafura, lautan internasional. Seluruh laut yang ada di Indonesia yang di dalam bukan laut kita, laut internasional. Baru kemudian tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu tanah air, wawasan Nusantara. Tapi perjuangannya panjang, baru diakui oleh dunia tahun 1982, dari tahun 57 sampai 82. Nah, inilah yang membawa kita hari ini satu bangsa, satu negara, satu
kesatuan. Itu satu. Yang ketiga, yang keempat, satu tanah air. Kami berdua membawa visi yang berikutnya, Indonesia harus satu kemakmuran. Karena kalau kita tidak satu kemakmuran, maka terjadi ketimpangan yang luar biasa, yang membuat sebuah negara bersatu atau tidak apabila kita merasakan satu kemakmuran, satu keadilan. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati, tentu ingat peristiwa balkanisasi. Yugoslavia pecah menjadi 8. Yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah, antara Bosnia, Makedonia, Serbia. Ini semua 8 wilayah itu ketimpangnya luar biasa. Yang kita lihat konflik antar etnisnya, konflik antar etnis itu disulut di ujung. Ketimpangan itu yang menyebabkan, kira-kira begini, ketimpangan itu mengeringkan rumput, mengeringkan hutan. Konflik antar etnis itu puntung rokok yang jatuh dan membakar hutannya. Tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah, hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering. Yang mengeringkan adalah ketimpangan. Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia, ketidakadilan adalah potret Indonesia. Karena itu ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini didudukan dengan satu tujuan, menghadirkan keadilan, dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan Bapak sekalian. Ini contoh kondisi hari ini. Ini indeks tadi disebutkan oleh Pak Kiai Junaidi soal sumber daya manusia. Mudah-mudahan terbaca angkanya. Jawa dan Sumatera warnanya putih. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan kepulauan lain warna kuning. Coba dilihat. Indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 69, kiri bawah 69 2013. Mari kita lihat paling kanan bawah, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lain, indeksnya tahun 2023 69. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya 10 tahun. Ini bukan angka 5 poin, 7 poin, bukan. 5 poin, 7 poin itu angka statistik. Tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yang kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri, yang merasakan sejahtera. Pembangunanlah tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Itulah pembangunan. Dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami. Jadi dengan ketimpangan ini, maka kami akan mengubah, kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, ini pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi.
Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar. Betul, kue lebih besar itu penting, tapi membaginya, bila kuenya lebih besar tapi yang menikmati hanya sebagian, salah besar. Apalagi kuenya lebih besar, tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Betul ya sekalian? Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah. Mereka yang paling tertinggal, paling terlupakan. Yang kedua, pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Jangan disamakan. Untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa. Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Yang ketiga, orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja, tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai, karena orientasinya pada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait, hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta. Ketika Jakarta membangun sebuah proyek, mega proyek, di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi, kebersamaan. Warga yang tinggal di tempat sana, yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah, disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru, agar mereka tidak begitu saja digusur, tidak ada di penggusuran, yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium, menjadi salah satu mega struktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya. Kenapa paling sulit? Bapak Ibu sekalian, kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa, tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter, beratnya 3.600 ton dan diangkat dari bawah ke atas. 3.600 ton itu kira-kira seperti ngangkat 1.200 Kijang Innova bareng. Oke, 2.400 Kijang dijejer di tempat parkir terus diangkat sama-sama. Itu beratnya luar biasa. Kren-krennya disewa semua dari Timur Tengah, karena di sana adanya kren-kren yang besar, ada di Dubai, Abu Dhabi, di sana dibawa ke sini. Tapi yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia, tukang-tukang Indonesia, dan tidak satu pun menggunakan internasional. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia. Prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara, etika, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga,
lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan. Dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin agar kehidupan beragama dijaga dengan baik, mulai dari prioritas kepada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas, kesetaraan bagi pendidikan, disamakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Fasilitas-fasilitas seperti ini nampaknya sederhana, tapi kita tahu pondok-pondok pesantren adalah tempat di mana dulu para pejuang-pejuang dilahirkan. Dan hari ini kita harus mengembalikan prioritas agar pendidikan pesantren menjadi mainstream yang diprioritaskan oleh negara. Dan ini adalah bagian dari komitmen penting kami, bagaimana pendidikan keagamaan mendapatkan tempat utama. Yang tidak kalah penting dari situ, kita melihat bahwa alim ulama adalah mitra dari umarah, bukan sebagai lawan, bukan apalagi musuh, justru menjadi tempat di mana kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan petunjuk, kita berkonsultasi. Dan ini adalah prinsip sebagaimana ketika Gus Muhaimin mau mengambil keputusan, selalu Gus Muhaimin mengumpulkan, betul ya Gus, para alim ulama, bertanya, berkonsultasi, baru langkah diambil. Kita ingin mengembalikan agar suasana kehidupan bernegara ini menjadi suasana yang tenang teduh, karena apa yang dikerjakan di pemerintahan insya Allah didukung dan diodoakan oleh para kiai, para alim ulama, para habaib, dan mudah-mudahan negerinya menjadi negeri yang mendapatkan keberkahannya. Yang tidak kalah penting sekalian yang kami hormati, kami memiliki prinsip bahwa Indonesia di wilayah internasional bukan sebagai penonton pasif. Indonesia menjadi pemain penting di gelanggang internasional. Kita melihat dunia internasional bukan transaksional. Kamu mau invest berapa di kita? Bukan. Anda mau melakukan apa? Bukan. Negara berinteraksi dengan dunia sebagai warga dunia, bukan semata-mata sebagai partner usaha. Dan itu artinya Indonesia terlibat aktif menghadirkan kedamaian, menghadirkan perdamaian, dan terlibat langsung di dalam persoalan-persoalan besar di dunia. Dan itu artinya kami memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional. Ini adalah semangat yang harus kita jaga. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan di muka dunia, termasuk apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Komitmen untuk ini adalah komitmen yang akan kita jaga terus ke depan, dan kita memahami betul bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasarkan Pancasila. Komitmen kita menjaga Pancasila adalah komitmen yang harga mati. Kita tidak berkompromi dengan yang lain, dan itu artinya kita juga tidak berkompromi dengan paham-paham komunisme untuk Pancasila. Pancasila harga mati, dan pegangan Pancasila harga mati ini adalah komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Kami berkomitmen untuk menjaga itu menghadapi berbagai ideologi, termasuk komunisme yang seringkali
dianggap sebagai permasalahan. Karena itu sekalian, kami ke depan memandang ikhtiar untuk menjaga ukhuwah, menjaga persatuan dimulai dengan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling merawat hubungan. Kami menganggap penting bahwa hubungan antar umat beragama dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan rasa keadilan. Dan rasa keadilan itulah yang akan menghadirkan ketenangan, keteduhan. Para kiai, para alim ulama, para habaib yang kami hormati, izinkan kami mencukupkan apa yang hendak kami sampaikan. Semoga beberapa hal utama yang kami sampaikan tadi bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi bahan untuk perenungan kita ke depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan paparan dari capres kita. Baik, kepada bicara dulu. Capres. Ini kami ini duit tunggal, jadi kami tidak sepakat. Apa yang disampaikan adalah dari kami berdua, sehingga lengkap, tidak perlu dua kali pidato. Satu kesatuan kita sampaikan semuanya kepada para ulama, begitu. Pak mau foto bareng dulu. Oke, Muhyiddin, persilakan untuk naik. Ustaz Selamat Ma'arif, Habib Muhammad Alatos, Ustaz Yusuf Martak, Abuya Kurtubi Jailani, Haji Sobri Lubis, Sobri Lubis, Habibana Hanif, barangkali. Ustaz mau sekalian foto dari Azikro, Ustaz Abdul Syukur, Habib, ini Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Abdul Syukur. Bentar, silakan yang mau ambil foto. Siapa? Pak Zazilul Fawaid. Ini Ibu dokter, silakan, boleh ikut foto. Ibu dokter mau. Takbir. Oh ya, yang foto-foto tolong turun dulu. Tolong turun dulu. Nanti bisa ambil di grup ya. Bisa ambil di grup. Tolong duduk dulu biar cukup ngambil dari kamera bisa. Silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, doa. Selanjutnya menutup rangkaian acara pembukaan Istimewa Ulama ini akan dipimpin doa pembukaan istimewa oleh Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur. Kiai, untuk doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, karuniakan untuk kami semua ampunan, rahmat, hidayah, inayah, mahabbah dan ma'rifatmu. Ya Allah, sayangi guru kami tercinta Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Juga ya Allah, sayangi almarhum Muammar Qaddafi dan semua masyarakat Libya yang menjadi wasilah bangunan Islamic Center Az-Zikra Sentul ini ya Allah. Dan semua para muhsinin, munfiqin, mutasaddiqin. Ya Allah, berkahilah ijtima ulama kami. Kami hadir bersama dengan hidayahmu, rahmatmu. Kami memohon pertolonganmu ya Allah untuk kebaikan umat ini ya Allah. Untuk saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, jadikan yang wafat sebagai syuhada, sembuhkan mereka yang terluka. Ya Allah, jadikan semakin banyak mujahidin. Ya Allah, jadikan semakin banyak orang-orang yang membela agamamu, membela keadilan, membela kebenaran. Ya Allah, jadikan ijtima kami ini ya Allah, ijtima yang Engkau berkahi untuk kebaikan kemaslahatan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Kami merindukan pemimpin yang beriman ya Allah, pemimpin yang bertakwa ya Allah, pemimpin yang menjaga keadilan kemakmuran negeri ini ya Allah. Kami mohon kepada Engkau wahai Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tolong kami, berkahilah kami ya Allah, wujudkan harapan-harapan kami semua ya Allah. Berkahi ulama kami ya Allah, berkahi tokoh-tokoh kami yang terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan kemajuan negeri ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Kami rindu Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berkahi negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, bersamakan kami dunia akhirat dalam ridha-Mu, dalam kasih sayang-Mu, bersama hamba-hamba yang Kau ridhai dan Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara prosesi pembukaan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 telah selesai. Mudah-mudahan diakhiri dengan doa Allah memberkahi acara ijtima ini. Kepada Bapak Dr. Haji Anies Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menuju acara selanjutnya dipersilahkan meninggalkan ruangan ini.
para peserta istimewa agar tetap di kursinya masing-masing.